Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mas Nanda Kurnia Cahya. Di video kali ini saya akan merombak sebuah amplifier ya teman-teman. Nah, pemiliknya kemarin itu membawa ini satu buah MP3 player. Ini ada panel tone control. Nah, tone controlnya seperti ini. Di sini disuruh ini ya, panel depan ini disuruh mengganti tone control dan juga dipasangin MP3 Bluetooth. Nah, karena kan ini power amplifiernya itu zaman dulu ya teman-teman. Sebelum saya mengganti tone control, saya cek dulu ininya, drivernya. Nah, setelah saya cek ternyata IC-nya dua-duanya ini nggak mau keluar suara dia kemarin tuh ya teman-teman. Nah, di sini saya prediksi di sini IC-nya itu short dua-duanya, soalnya nggak mau keluar suara. Nah, setelah saya ajak bincang-bincang untuk kepada pemiliknya, setelah itu pemiliknya ini bilang, aja mas, ganti driver aja, soalnya ini untuk menghandle, katanya itu untuk menghandle speaker 12 in dan 10 in ya teman-teman. Nah, saya sarankan kalau menghandle speaker besar itu menggunakan driver 150 watt OCL itu sudah cukup. Kalau menggunakan IC ini mungkin nanti bisa, tetapi lebih cepat itu ya, lebih cepat short mungkin, dikarenakan ini IC-nya sangat panas ya teman-teman kalau menghandle speaker yang ukurannya lumayan besar seperti 12 in. Nah, jadi di video kali ini saya akan merombak amplifier. Nah, kemarin itu tegangan saya ukur kisaran 20 lebih dikit ya teman-teman. Nah, di sini ada elko 35 volt 4700 mikro. Untuk elko supply-nya berarti kemarin itu sekitar kurang lebih 22 volt DC plus dan 22 volt DC min. Oke, kemarin yang normal itu trafo dan juga elko. Jadi di sini untuk komponen-komponen yang ada di dalam amplifier zaman dulu ini semua diturunkan ya teman-teman, kecuali trafo masih berfungsi dengan baik. Nah, untuk MP3 player besok saya akan tempatkan di tutupnya ini ya, kaset pita. Nah, ini mekanik zaman dulu untuk memutar kaset pita ya teman-teman. Oke, saya akan lanjutkan besok. Jadi saya akan rakit dan besok saya akan reviewkan ya teman-teman hasil pengerjaan. Jadi rencananya besok ini saya akan lubangin, enggak apa-apa mas, dilubangin aja, yang penting ini panelnya itu cukup muat. Pokoknya suruh mengatur supaya panel ini bisa terpasang di sini. Nggak apa-apa, ini dilubangin aja, nggak apa-apa, kata pemiliknya seperti itu. Oke, saya akan kerjakan langsung besok. Nanti rencananya di sini ya teman-teman untuk MP3 nya. Oke, besok saya akan menggunakan driver 150 watt OCL stereo dan final menggunakan 3055, dikarenakan di sini tegangan menggunakan 22 volt DC ya teman-teman. Oke, nah jadi untuk di sini sekedar lihat-lihat ya teman-teman. Nah, ini drivernya kemarin menggunakan IC TDA 7296 dan ini untuk mekanik namanya. Jadi zaman dulu itu ada kaset pita, ini sini untuk memutar kaset pita ya teman-teman. Terus di sini ada radio tuner. Terus di sini ada semacam untuk mengatur ini ya, untuk mengatur equalizer, dan juga di sini ada LED untuk ini digitalnya, ini pengatur ini ya, tape, L-in, radio. Nah, di sini
Oke, saya akan lanjut besok ya teman-teman. Saya akan reviewkan hasil pengerjaan dan tidak lupa untuk tes cek sound. Oke. Nah, sekarang di sini sudah saya rakit ya, sedikit demi sedikit. Ini sudah saya lubangin untuk tempat tone kontrolnya, dan di sini sudah saya pasang untuk MP3-nya. Driver menggunakan 150 watt OCL. Ini nanti saya modifikasi sedikit. Nah, cara memodifikasinya yaitu dengan cara mencopot salah satu transistor yang di depan ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman servis sudah tahu, sudah pernah memodifikasi 150 watt OCL ini yang dengan mencopot salah satu transistornya, dan di seri dengan resistor 12 kilo ya teman-teman. Oke, TIP 3055 untuk satu set untuk transistor finalnya per mono ya. Berarti di sini 2 set. Untuk pendingin saya pakai yang sebelumnya atau pakai yang orinya tip jadul ini ya. Soalnya ini tebel ya teman-teman, tebel. Kemarin tegangan DC di Alco ini terukur 25 volt. Oke teman-teman, saya akan mulai rakit ya. Nanti saya akan reviewkan hasilnya. Jadi yang punya ini tuh suruh, pokoknya mas, pokoknya ini nanti harus cepat selesai. Soalnya buat musikan di rumah. Kalau nggak ada komponennya ganti aja yang baru. Nah, sekarang ini sudah saya belikan ya. Oke, saya rakit dulu ininya, powernya ya. Untuk ini tegangan ini ya, untuk suplai tone kontrolnya saya menggunakan 7815 dan 7915 supaya stabil ya teman-teman tegangannya di sini. Nah, ini pakai 7815 dan pasangannya 7915. Oke. Di sini saya akan memodifikasi drivernya terlebih dahulu ya teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang sudah jadi untuk pemodifan driver 150 watt OCL ya. Oke, di sini yang saya lepas yaitu adalah transistor yang di depan sini. Terus ada juga diode 2 buah 4148 yang terletak di depan. Dan juga ini di sini ada resistor 10 kilo saya lepas. Di sini resistor 33 kilo. Di sini tidak di sini saya lepas, akan tetapi resistornya saya pindah ya teman-teman. Di sini resistornya saya pindah di kaki yang satunya mengarah ke ground, kaki yang satunya R33 kilo ini mengarah ke kaki basis pada input ya teman-teman, pada input ini transistor input. Jadi di sini ada transistor A733 di bagian basisnya.
saya pasang R33 kilo ke ground. Lanjut lagi. Nah, ini R100 ohm yang terletak di sini. Yang cara pemasangannya yaitu di paralel dengan salah satu diode ini saya lepas ya teman-teman. Dan untuk di sini ada R330 ohm. Awalnya di sini R330 ohm juga ya. Di sini saya ganti dengan R100 ohm. Jadi di sini 100 ohm, di sini 330 ohm. Terus kakinya yang tengah sini, yang tengah menuju ke sini, ini saya lepas. Saya sambung langsung di bagian depan ya. Nah, kalau seperti ini harus dipasang transistor final ya teman-teman. Kalau tidak dipasang transistor final nanti nggak akan bunyi. Soalnya kenapa? Soalnya di sini kaki emitor pada transistor driver TIP41 dan TIP42 ini kaki emitornya saya sambung langsung dengan R ini 330 ohm 430 ohm ya teman-teman. Jadi 430 ohm ini saya sambung langsung tanpa melewati ini ya jalur speaker. Nah, jadi harus kalau mengecek DC offset itu nanti dipasangin transistor final terlebih dahulu, harus. Soalnya ini tadi ya R430 ohm saya sambung langsung antara emitor 41 dan emitor 42. Oke, mungkin teman-teman servis sudah ada yang tahu dan sudah ada yang pernah mencoba untuk memodifikasi seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah dimodif nanti kita tinggal rakit di box amplinya. Nah, di sini ini tinggal perakitan. Ini 2 hari harus jadi ya teman-teman. Ini kalau menurut saya sih merakitnya itu gampang ya teman-teman. Merakit amplifier seperti ini tuh mudah ya. Mungkin di internet sudah banyak, tapi untuk menghasilkan suara yang enak itu dibutuhkan skill dan pengalaman ya teman-teman. Jadi gimana sih suara biar enak, biar nggak serak, biar nggak ngorok, biar nggak dengung. Nah, itu jadi yang permasalahan sedikit rumit di situ ya teman-teman. Gimana caranya suaranya biar halus, biar bassnya itu nendang, bassnya itu blur. Itu yang sedikit rumit menurut saya seperti itu. Kalau tinggal pasang aja sih mungkin semua orang bisa teman-teman ya. Soalnya sudah ada tulisannya, input output sudah ada tulisannya. Oke, langsung saja ya, tidak usah lama-lama. Soalnya di sini saya juga dikasih waktu nggak lama, 2 hari harus jadi. Oke, saya kerjakan dulu. Oh ya teman-teman, kelupaan. Nah, di sini ada resistor 560 ohm. Di sini saya lepas dan saya ganti dengan resistor 10 kilo. Saya seri dengan resistor 2K2. Jadi di sini 12K2 ya teman-teman. Nah, ini mengarah ke kaki emitor teman-teman ya. Kaki emitor yang bagian transistor input. Transistor input ini A733, kaki emitor ini saya kasih 12 kilo 12K2 ya. Ini mengarah ke tegangan min. Sebentar. Oh, mengarah ke tegangan plus ya teman-teman. Tegangan plus ya, tegangan plus. Nah, jadi di ini kaki emitor A733 yang sebelumnya dia menggunakan 560 ohm, saya ganti dengan 12 kilo ya teman-teman. Nah, ini kalau saya kan nggak punya resistor 12 kilo, jadi saya seri dengan 10K, saya seri dengan 2K2. Oke,
Mungkin itu saja ya teman-teman, saya akan langsung rakit. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah kali ini perakitan amplifier sudah berbunyi dengan normal ya teman-teman. Kemarin yang saya perbaikin, saya rombak amplifiernya. Bukan saya perbaikin ya, tapi ini saya rombak. Yang awalnya itu menggunakan powernya itu menggunakan IC power. Dan ternyata setelah saya cek, IC power ini tidak mengeluarkan suara sama sekali ya, alias short. Nah terus pemiliknya itu mas ganti aja, yang penting bisa bunyi kembali. Nah terus saya sarankan menggunakan driver. Nah pemiliknya bilang oke, ganti aja mas, nggak apa-apa. Nah ini saya ganti driver 150 watt OCL modif ya. Jadi ini bukan standar, ini modifikasinya yaitu dengan melepas salah satu transistor input A733. Di sini final menggunakan TIP 30551 set ya teman-teman. Untuk transistornya di driver ini menggunakan TIP 41 dan TIP 42. Dan untuk transistor driver yang ini depannya TIP 42, dia menggunakan D400. Untuk transistor input ini dia menggunakan A733 ya teman-teman. Di sini untuk tegangan 25 volt DC plus 25 min 25. Untuk menghandle MP3, ini saya ambilkan dari ini ya. Di sini ada dua output dari trafo, yang satunya CT, yang satunya non CT. Saya ukur kemarin keluar tegangan AC 12 volt ya. Nah, yang kabel merah hitam itu keluar AC 12 volt. Terus saya searahkan, saya kasih 7812 biar stabil tegangannya untuk menghandle MP3 ya teman-teman. Untuk menyuplai ini tone control ini saya ambilkan dari Elco ini ya, 35 volt 4700 mikro. Ini saya pakai resistor. Ini sebenarnya seharusnya ini menggunakan resistor ukuran 10 ohm ya teman-teman. 10 ohm 1 watt itu sudah cukup. Nah di sini saya kasih 7815 dan pasangannya 7819 biar stabil tegangannya. Untuk ini terminal input dan juga terminal speaker, saya menggunakan bawaan amplifier jadul ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat untuk tampilan depan. Nah, sekarang sudah berubah ya teman-teman. Jadi kemarin itu ini saya lubang ini. Terus ini saya sekrup. Nah untuk lubang ini mungkin nanti saya akan tutup ya teman-teman, menggunakan isolasi. Oke, alhamdulillah suaranya juga sudah enak, sudah normal, tidak ada suara serak ya teman-teman. Ini subwoofernya juga oke, bassnya mantep, untuk treble juga
mantap juga ya, jos namanya di sini. Tapi saya tidak menggunakan itu Twitter untuk dribblenya. Ini kalau ditambahin Twitter itu enak teman untuk dribblenya. Untuk trafo juga lumayan, nggak terlalu panas ya teman, nggak terlalu panas. Oke, sekarang saya akan coba untuk mic-nya ya. Untuk mic. Oke, buka volume mic. Jilo dis 1 dicoba. Jilo dis. Jilo 1. Oke, kita tutup dulu, pindah ke yang sebelah kiri ya teman-teman. Buka volume. Jilo dis 2 dicoba. Jilo dis 1 2 dicoba. Jilo. Oke, untuk mic-nya juga lumayan enak ya teman-teman, mantap. Jilo dis lo. Oke, alhamdulillah mungkin video kali ini review untuk Romba amplifier jadul cukup sekian ya teman-teman. Semoga menginspirasi untuk teman-teman servis atau yang hobi elektronik ya. Nah, ini saya perlihatkan untuk bagian tone controlnya, saya taruh di sini. Ini belum saya skrup, soalnya masih saya tes ya teman-teman. Nanti takutnya terjadi permasalahan, belum saya skrup ini. Oke, cukup sekian dulu untuk perakitan amplifier. Oke, terima kasih.